Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat ya? Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Imron Rosidi, SIK MSc. Saya pengampu pada mata kuliah Teori Komunikasi Kontemporer. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan beberapa hal. Sebelum kita masuk ke materi, teman-teman, ini ada beberapa yang teman-teman perlu lihat, ya ini terkait dengan RPS dari mata kuliah ini gitu ya. Jadi mata kuliah ini nanti kita akan berbicara terkait dengan teori komunikasi kontemporer dengan 14 kali pertemuan. Mata kuliah ini nanti kita akan laksanakan sebanyak 3 SKS. Jadi dalam 3 SKS teman-teman, nanti kita akan membicarakan mulai interaksi simbolik hingga big data communication. Nah, pada pertemuan ke-14 ini kita akan berbicara terkait hyperrealitas dan simulasi. Seperti itu. Nah, nanti selama perkuliahan ini kita akan laksanakan dengan 2 metode, yaitu tatap muka dan juga daring. Tatap muka kita laksanakan di kelas ini, di kelas RKBE, FISIP, UTM, ruang 207. Dan daring nanti teman-teman bisa melalui LMS maupun juga beberapa tools yang nanti bisa digunakan. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, teman-teman di sini ada yang sudah ikut mata kuliah teori komunikasi enggak? Ada. Semua sudah ya? Nah, karena teori komunikasi dasar adalah pengantar daripada mata kuliah teori komunikasi kontemporer, seperti itu. Nah, takutnya ada yang belum ngambil gitu ya, nanti teman-teman nanti sulit untuk mengikuti perkuliahan ini. Oke, kita mulai ya. Jadi kita akan berbicara terkait hyperrealitas dan simulasi dari Yang Baudrillard ya. Jadi Yang Baudrillard itu adalah seorang pemikir dari Prancis, teman-teman. Pemikir dari Prancis. Beliau lahir 1927, baru wafat. Di sini ada yang kelahiran 2007? Tidak ada. Ada yang 2007. Oh, masih muda sekali ya, Mbak ya. Kelihatan saya tua gitu ya. Enggak apa-apa. Jadi yang kelahiran 2007 atau teman-teman di sini yang sebelum 2007, artinya teman-teman kan ya hidup masih satu masa gitu ya dengan Baudrillard. Maka pemikiran beliau ini memang sangat kontemporer dan beliau hidup ketika teknologi komunikasi itu sudah berkembang tahun 2000-an gitu ya. Sudah ada internet, berkembang dan macam-macam seperti itu. Jadi beliau pemikir tervisioner abad ini salah satunya. Ya namanya juga pemikir-pemikir dari Prancis itu punya ciri khas yang versatile gitu ya. Versatile itu ya pikirannya itu bisa dipakai untuk menganalisis berbagai macam fenomena sekaligus itu. Uniknya seperti itu. Nah, ini ada yang pernah nonton film ini? The Matrix? Belum ya? Jadi nanti pulang teman-teman nanti bisa coba untuk nonton film ini. Ini menarik sekali. Jadi film ini bayangkan ya, seorang pemikir yang sampai dibuatkan film. Pemikir komunikasi sampai dibuatkan film. Ya ini, Yang Baudrillard. The Matrix ini membicarakan terkait dengan bagaimana kita itu hidup dalam suatu ruang yang sangat simulasi gitu ya, istilahnya. Simulasi yang tidak nampak dan juga yang membingungkan. Ini realitas atau kenyataan sih? Ini realitas atau kenyataan gitu. Itu membingungkan seperti itu. Itu The Matrix. Dan itulah yang selama ini menjadi dasar pikiran Baudrillard yang mengilhami film ini. Jadi ada scene ya, ada scene salah satunya itu Keanu Reeves. Ya tahu ya Keanu Reeves ya, yang main John Wick, ya toh? Nah, itu salah satu pemain juga di The Matrix ini. Keanu Reeves itu punya kunci untuk masuk ke dunia simulakra itu melalui buku Yang Baudrillard, Simulasi of Simulacrum. Dibuka bukunya keluar kuncinya. Nah, itu secara simbolik ya, kalau kita bicara semiotik ya, itu kan ya kunci untuk masuk dunia simulakra kita harus paham pikiran Baudrillard gitu. Itu teman-teman. Oke. Kita masuk ke dalam selanjutnya kita masuk ke dalam pikiran Baudrillard awal daripada pemikiran ini muncul. Teman-teman di sini kenapa kok tidak bisa punya banyak uang seperti kakek kita ya? Pernah berpikir seperti itu enggak? Pernah ya? Kenapa coba? Kenapa? Kenapa coba? Kenapa? Hah?
Nggak matokan tanah. Nggak matokan tanah. Iya. Gitu ya? Enggak. Jadi gini, kakek kita itu, kalau generasi teman-teman ini masuk generasi Z ya, generasi Z, Gen Z kan ya, Gen Z kan. Nah, kakek kita itu kan masuk generasi baby boomers ya. Kenapa baby boomers itu disebut baby boomers? Nah, karena mereka lahir ketika perang, pasca perang atau perang. Nah, kita mulai dengan kehidupan umum pasca perang dunia kedua. Jadi semua aspek itu hancur ya teman-teman. Lahan hancur, negara hancur, sistem hancur, ekonomi hancur. Semuanya hancur, susah pangan. Lahan pertanian sempat mati dan sebagainya gitu ya. Sehingga kan kita bisa melihat kakek-kakek kita, orang-orang tua kita itu biasa memproduksi apa yang mereka konsumsi, yang mereka pakai itu sendiri. Bahkan mereka menjahit pakaian sendiri. Paham ya teman-teman di sini ya? Jadi bayangkan mereka untuk makan, mereka harus menunggu sekitar beberapa hari. Mau pelihara ayam dulu, bahkan berbulan-bulan ya. Pelihara ayam dulu, nanam padi dulu, atau sayur-mayur. Mereka kan ngambil dari pekarangan rumah, dari sawah dan sebagainya, kan seperti itu ya. Itu yang disebut dengan masyarakat produktif. Sedangkan orang tua kalian ini kan mendapatkan warisan cukup besar dari kakek kalian. Ya, faktanya kan seperti itu ya. Mungkin tidak semua ya, tidak semua, tapi faktanya seperti itu. Orang tua teman-teman ini kan punya kesempatan untuk hidup lebih baik di kelas sosial menengah baru. Kelas sosial menengah baru karakternya adalah mereka konsumtif. Nah, mereka konsumtif. Kelas sosial menengah baru ini konsumtif sekali, sangat konsumtif. Kelas sosial menengah baru ini ya teman-teman. Ini sebentar saya dulu. Kelas sosial menengah baru ini ya teman-teman ya. Mereka itu punya karakter yang bayangkan ya. Untuk makan saja mereka tuh sudah tidak mau bekerja keras. Nah, akhirnya mereka menjadi masyarakat konsumtif, menjadi kelas sosial menengah baru. Nah, teman-teman tidak hanya menjadi kelas sosial menengah baru. Kalau kelas sosial menengah baru ini mereka masih punya punya ketakutan gitu dari cerita nenek moyang dan sebagainya gitu ya. Kalau teman-teman ini generasi Z, termasuk generasi milenial, itu sudah menjadi masyarakat spectacle society atau masyarakat tontonan. Apa coba masyarakat tontonan itu? Nah, kalau kelas sosial menengah baru mereka sangat konsumtif. Spectacle society, bayangkan untuk makan saja kalian sudah tidak mikir gitu. Langsung ada. Pakai aplikasi langsung ada. Gitu. Butuh buat beli tinggal transfer orang tua. Dulu orang tua kalian meskipun hidupnya lebih baik, kalau misalnya telat posnya untuk wesel gitu ya, itu bisa nggak makan 3 hari mereka itu. Teman-teman kan nggak minta sekarang, transfer sekarang, besok hari ini jam saat itu juga bisa langsung ke warung dan sebagainya kan seperti itu. Nah, itu mengakibatkan menjadi masyarakat spectacle society atau masyarakat tontonan, masyarakat yang saling menilai, masyarakat yang saling bertukar simbol. Jadi intinya waktu kakek kalian itu dihabiskan untuk menanam, untuk hidup mereka ya, menyiapkan kehidupan mereka. Teman-teman kan enggak. Teman-teman kan enggak perlu mikir gimana sih caranya nimba air. Enggak ya? Enggak perlu ya. Maka apa coba yang teman-teman pikirkan sekarang? Tidak ada sanyu. Ya, tapi kan ada teknologinya, gitu ya. Tinggal diperbaiki, sanyunya selesai gitu ya. Yang teman-teman pikirkan jadinya apa? Masyarakat spektakel ini yang dipikirkan adalah bagaimana orang menilai kita. Karena nggak ada yang dipikirkan lagi. Kita sudah tidak perlu memikirkan kebutuhan primer kita, gitu. Jadi kita bingung nanti kita tampil orang menilai seperti apa. Kan gitu kan jadinya kan? Itu yang terjadi masyarakat spectacle society. Makanya masyarakat spectacle society itu lebih bingung besok kemarin dia itu dijadikan status teman-temannya dengan bulian daripada besok tidak bisa makan. Ya toh? Dikatain gendut oleh pacarnya daripada besok habis uangnya. Kan seperti itu. Itu masyarakat spectacle society. Ini yang paling dasar lah. Yang di sini yang beragama Muslim atau beragama apapun, beragama Nasrani, Kristen dan sebagainya, saya yakin mengajarkan ketika bangun tidur apa yang dilakukan? Baca doa.
Baca doa ya? Syukur masih diberi hidup gitu ya. Kan sudih kalau tiba-tiba langsung, oh kok saya nggak hidup gitu kan kita. Syukur ya masih diberi hidup ya. Tapi coba bayangkan apa yang terjadi saat ini. Yang kalian bangun tidur, yang kalian lakukan, ini adalah spectacle society. Jadi kalian lebih mementingkan apa yang kalian tonton atau orang menonton kalian daripada intisari dari kehidupan. Gitu loh teman-teman. Ini spectacle society. Dan ini yang dimanfaatkan oleh yang moderat. Bukan dimanfaatkan, dibaca oleh yang moderat. Sebuah kondisi di mana masyarakat yang bias, yang abstrak menjadi konkret, konkret menjadi abstrak. Jadi semua ini, teknologi ini merubah keinginan kalian menjadi suatu kebutuhan. Padahal kalian nggak butuh-butuh amat itu, nggak butuh-butuh amat. Tak kasih contoh. Kita misalnya, siapa di sini yang suka kulineran? Rosa. Suka kulineran, Mbak ya? Oke, Mbak Rosa suka kuliner jenis apa, Mbak? Seafood ya? Oke. Rosa suka seafood ya? Rosa suka seafood. Oke, Rosa suka seafood. Yang Mbak Rosa lakukan ketika makan seafood apa, Mbak? Ketika datang ke restoran, kemudian makanan datangnya dilakukan apa? Memfoto dulu ya? Oke, cewek ya. Jadi Mbak Rosa suka seafood, terus ketika datang ke restoran dia memfoto. Logik enggak? Logik enggak? Logik ya? Nah ini yang disebut logika kalian udah agak salah. Lu ya serius ini. Coba kita hakikatnya ke rumah makan tuh ngapain? Makan tuh. Lah kenapa? Jadi hakikatnya manusia, ya toh, manusia butuh makan. Rosa manusia kan? Nah, ini ya. Butuh makan, maka dia datang ke restoran seafood. Lah kok dia moto gitu? Ini logika yang nggak masuk akal gitu. Paham ya teman-teman ya? Jadi ini kita sudah sampai kepada sesuatu yang abstrak menjadi konkret. Kan foto ini abstrak ya, sesuatu yang abstrak ya. Konkretnya kan kalian harusnya di situ menghabiskan makanan kalian kenyang pulang. Paham ya di sini ya? Ya, halo? Sehingga yang konkret, yang kalian makan, yang kalian makan pun sekarang kalian jadikan live. Ya toh? Paham ya? Ini sesuatu yang konkret loh, makan. Sudah makan apakah perlu divideokan? Untuk makanya ini untuk generasi saat ini masyarakat spectacle society itu perlu. Tapi untuk kakek nenek kalian kan nggak perlu. Jangankan untuk memvideo, kalian ngomong saja di meja makan kan nggak boleh. Paham ya di sini ya? Jadi masalah tuh di sini tuh. Itu yang disebut oleh Baudrillard sebagai spectacle society atau masyarakat tontonan. Apa efeknya? Banyak sekali. Banyak sekali. Salah satunya adalah ketika teman-teman misalnya datang ke tempat wisata. Misalnya wisatanya menarik, Bukit Jedih lah contohnya, Bukit Jedih. Menarik sekali ya. Kita sebagai orang Madura harus itu menarik sekali. Misalnya kita ke sana, selesai kalian foto-foto, kalian mau ke sana lagi enggak? Enggak. Iya enggak memang. Memang enggak. Kenapa? Ya karena abstrak itu tadi. Sesuatu yang seharusnya itu adalah konkret. Kalian datang ke sana untuk mendapatkan experience, kalian hanya butuh untuk memenuhi feed Instagram. Selesai. Kan itu tujuannya toh? Spectacle society ini, juga akan menimbulkan distinction. Ada satu nanti, teman-teman bisa lihat ya. Nanti ada distinction itu adalah jarak sosial, jarak selera itu. Menimbulkan jarak selera. Salah satunya gini. Kalau ada misalnya satu komunitas ya, misalnya Yoma, Olive, kemudian Rosa sama Mas Bambang nongkrong misalnya di kafe gitu ya, ditaruh semua HP-nya, yang 4 iPhone 1 Android. Paham ya? Itu kan sudah spectacle society. Hakikatnya orang pakai smartphone untuk apa? Komunikasi. Tapi bayangkan ada orang yang rela keluar belasan juta hanya untuk feed Instagramnya ada foto Westafel, di sana ada gambar Apple. Itu fakta seperti itu. Paham ya teman-teman ya?
Oke. Nah, disinilah spectacle society. Maka kalau diterus-teruskan, kita akan menjadi masyarakat yang tidak sustainable. Ketika kita sudah punya gambarnya, kita sudah punya apa, ini menjadi masalah. Seperti itu. Nah, ini salah satu bukti di mana saya pernah melakukan penelitian terkait dengan spectacle society ini. Jadi judul penelitian saya di sini adalah Unlocking Potential the Diverse Impact of the Users Generated Content on the Tourism Promotion. Jadi kalau dari judulnya ini sebetulnya berkaitan dengan apa yang disebut dengan digitalisasi destinasi. Nah, ya ini merubah sesuatu yang awalnya itu konkret. Destinasi itu kan sesuatu yang konkret ya, menjadi sesuatu yang abstrak. Kenapa coba? Semua destinasi sekarang dilengkapi dengan spot foto. Ketika kita sudah dapatkan spot foto itu, kita tidak akan datang lagi ke tempat itu. Nah ini yang hasil daripada penelitian saya. Bayangkan ya teman-teman ya, ini data visitor tahun 2010 pengunjungnya itu naik mulai dari tahun 2010 itu naik sampai 300% itu. 2015 itu bahkan 291%, 2016 turun 43% langsung, dan 2017 minus 20%, 2018 ini belum COVID ya, minus 94%, tinggal 22.000 orang. Karena orang sudah dapat spot fotonya, ngapain kembali ke situ gitu. Ini bahaya daripada spectacle society. Kalau kita terus-teruskan menjadi masyarakat tontonan, ya sudah, semua akan menjadi membosankan. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Mas Bambang? Terkait ini gimana? Tidak ada? Tidak ada yang mau tanyakan? Oh monggo, silakan Mas. Ingin bertanya soal ini Pak. Ini kan yang dijelaskan dari awal itu mengenai komunikasi kontemporer. Ya. Ini lebih, kalau menurut saya lebih ke fenomena sosial ya. Ya. Arahnya lebih ke sosiologi gitu. Untuk sisi komunikasinya itu. Oke. Luar biasa ini, pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi kalau di dalam disiplin ilmu komunikasi itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Ilmu komunikasi itu ilmu yang kalau menurut beberapa pakar, ilmu yang tua di usianya yang muda. Jadi usia komunikasi itu baru ya sekitar 100 tahunan lah. Tapi sebetulnya teori-teorinya itu sudah muncul ribuan tahun. Bahkan teorinya Aristoteles itu kan sebelum pada era-era pemikir Yunani kuno seperti itu. Terkait retorika dan sebagainya itu. Nah, spectacle society ini realitasnya dengan komunikasi, ya tentu ini adalah kegiatan komunikasi. We cannot not to communicate kan. Selama kita bangun tidur sampai tidur lagi itu komunikasi. Bahkan kita bangun tidur kita langsung menjadi masyarakat tontonan. Nah, posisi komunikasi di sini adalah ketika teman-teman nanti melihat sesuatu yang abstrak dan juga konkret, kita akan melihat pesan ini framingnya apa, gitu. Pesan ini framingnya apa? Apakah memang industrialisasi ini dikomunikasikan untuk menciptakan masyarakat yang bias? Apakah memang industrialisasi ini dikomunikasikan untuk menciptakan masyarakat yang bias? Salah satunya seperti itu. Nah, jadi komunikasinya adalah bukan komunikasi saya kepada jenengan, ya gitu ya. Tetapi komunikasi di sini adalah bagaimana komunikasi yang sangat besar ini berada di dalam kehidupan kita. Jadi sosiologi pun ada istilah dengan sosiologi komunikasi seperti itu, Mas. Jadi memang arah kita bukan bahas terkait dengan teori sosiologinya atau fenomena sosialnya, tapi ini fenomena komunikasi sebetulnya. Kan sangat menarik nih, Mas. Tak kasih contoh ya. Bayangkan, saya agak bosan juga ketika mahasiswa itu skripsi. Nah, ini kan mata kuliah ini di semester akhir ya. Jadi teman-teman untuk persiapan skripsi. Akhir-akhir ini mungkin cukup banyak karena ada mata kuliah ini cukup banyak skripsi-skripsi yang cukup bagus gitu ya, yang unik-unik gitu ya. Bayangkan ya, ini kalau misalnya jadi judul skripsi, misalnya gini, spectacle society mahasiswa UTM dalam produksi PDH. Menarik sekali. Coba
Ini Mas anggota BEM. Ini kan masalah ya. Bayangkan ya, anak-anak UTM itu produksi PDH-nya tuh keren-keren sekali gitu ya. Sangat keren sekali. Kan mereka seperti berlomba-lomba untuk menciptakan PDH-PDH yang bagus. Apakah itu sebagai suatu kewajiban? Kan enggak juga gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi PDH sebagai bentuk komunikasinya enggak harus langsung atau enggak harus melalui media, tapi bentuk komunikasinya bisa antara organisasi dengan organisasi atau kita sebagai audiens menerima spectacle society itu. Seperti itu, Mas. Jadi ini kan judulnya sangat unik sekali ya. Kalau teman-teman enggak mau penelitian jauh-jauh, tapi jarang sekali ada mahasiswa yang ambil judul seperti ini. Ada misalnya rokok lah. Nah, rokok ya teman-teman. Misalnya yang perokok misalnya, ada istilah kalau laki-laki rokoknya itu EC, tahu EC ya? EC macam-macam itu, evolution dan lain-lain, itu banci gitu. Pertanyaannya, apakah rokok itu berkelamin? Kan enggak. Ya di sini, ini komunikasinya di situ gitu ya. Komunikasinya di situ, simbol-simbolnya itu loh. Kenapa ini kok diidentifikasi sebagai simbol laki-laki? Mas Bambang misalnya rokoknya Surya, wow, manly banget misalnya. Padahal enggak juga gitu kan. Bisa jadi orang yang rokoknya isi menjaga kesehatan karena nikotinnya lebih rendah. Kan macamnya seperti itu. Nah itu tadi yang konkret kan sebetulnya EC itu nikotin rendah untuk menjaga kesehatan, tapi biar dia tetap terlihat keren gitu ya. Rokok kan tujuannya untuk terlihat keren kan. Nggak ada tujuan lain sebenarnya orang rokok selain itu gitu ya. Nah sama itu spectacle society. Jadi spectacle society bisa lihat dari berbagai macam aspek itu. Begitu. Ada lagi yang menanyakan? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan ini, teman-teman bisa buka channel Spotify saya, Kelas Penggerak Poci ya. Poci ini singkatannya bukan pocong ya, podcast Cak Imron ini. Jadi materi-materi saya ada di sini. Nah, ini ada terkait dengan pemikirannya Jan Baudrillard. Nah, Jan Baudrillard ini nanti teman-teman bisa materi tadi bisa sambil dibaca PowerPoint-nya dan mendengarkan podcast ini gitu. Meskipun sambil teman-teman melakukan spectacle society gitu ya, mendengarkan materi Cak Imron, update status. Itu kan paradoks ya. Kita mempelajari sesuatu yang sebenarnya masalah itu, tapi kita melakukan masalah itu gitu ya. Gitu. Misalnya teman-teman bisa dengarkan ini. Nah, di akhir nanti ada kuis gitu ya. Kuis silahkan nanti teman-teman japri ke saya untuk mengirimkan kuisnya dan itu akan jadi penilaian tugas. Mungkin itu saja. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.